Hari Lebaran ini saya ingin membahas satu tema yang sebetulnya penting, terutama dalam kaitan hubungan kita dengan sesama atau dengan makhluk ya. Makhluk ini tidak hanya makhluk yang fisik ya, tapi makhluk yang juga non fisik atau semua makhluk ya. Istilahnya seperti itu. Dalam dunia spiritual kita mengenal ada dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan dengan diri sejati, atau dalam istilah agama-agama luar itu disebut dengan Tuhan. Dan dalam ajaran-ajaran Jawa dan Nusantara pada umumnya disebut dengan, bisa dikatakan dengan diri sejati seperti itu. Jadi diri sejati dan Tuhan itu hanya dua penyebutan yang sebetulnya intinya sama sebetulnya. Makanya ada kalimat sufi yang mengatakan, atau hadis qudsi kalau nggak salah ya, man arafa robbahu man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa bisa bertemu dengan dirinya, maka dia akan bertemu dengan Tuhannya. Karena diri dan Tuhan itu sebetulnya satu, hanya penyebutannya yang berbeda, pengistilahannya yang berbeda seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau Anda mampu bertemu dengan diri sejati Anda, maka Anda itu sama dengan bertemu dengan Tuhan. Kuncinya di situ sebetulnya. Nah, apakah ini bisa dijelaskan? Bisa sebetulnya. Contohnya begini, yang dimaksud diri ini apa gitu loh. Kan ada istilah bertemu dengan diri lah. Lah, ini kan diri gitu kan. Saya kan diri saya lah, ini ada fisiknya, udah kelihatan, ngapain harus bertemu? Mungkin orang awam bilang seperti itu. Tetapi jangan salah, diri itu sebetulnya tidak sesimpel itu ya. Meskipun simpel, tapi tidak sesimpel itu. Contohnya adalah, kita bahasan yang lebih dalam. Kalau Anda misalkan ya melihat ini jeruk, Anda melihat jeruk, ya kan? Anda melihat jeruk. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda itu jeruk? Ya, ini kita bahas apa yang dimaksud dengan diri sejati. Ya. Kalau Anda melihat jeruk, apakah Anda adalah jeruk? Tentunya bukan. Anda adalah orang yang melihat jeruk. Ya. Artinya kalau kita balik logikanya adalah sesuatu apapun yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita amati adalah bukan aku. Ya, selama benda baik gaib maupun fisik itu bisa kita amati, entah dengan pengamatan visual atau dengan pengamatan gaib atau mata ketiga atau apapun namanya, artinya itu bukan diri, itu masih entitas di luar diri. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa Anda deteksi tidak hanya dengan penglihatan, tapi juga dengan perasaan, perabaan, pokoknya dengan panca indera, itu sebetulnya bukan Anda seperti itu. Makanya ada diri sejati, ada diri palsu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah fisik Anda itu Anda bisa saksikan? Bisa. Bisa ya, Anda bisa mengamati gerak pikiran Anda bisa mengamati gerak perasaan Anda bisa mengamati diri Anda, fisik Anda. Artinya adalah sesuatu yang masih bisa Anda saksikan, bisa Anda amati, bisa Anda deteksi, bisa Anda alami, rasakan dan sebagainya, itu berarti sesuatu yang bukan Anda seperti itu. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi jelas ya. Ketika sesuatu itu bisa Anda amati, bisa Anda kenali, bahkan itu bukan Anda. Itu bukan diri sejati, karena diri sejati tidak bisa dikenali, tapi dia mengenali ya. Jelas ya, diri sejati tidak bisa dikenali karena dia bisanya hanya mengenali, tapi dia tidak bisa dikenali. Nah, ini saya perjelas ya, ini tentang bahasan ke atas atau bahasan ibaratnya hablum minallah, bagaimana kita menemukan diri sejati, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Yang tiada lain adalah diri sejati Anda, itu satu. Tetapi di sini saya ingin mengungkapkan yang lain ya, bahwasanya saya ingin bahas tentang kaitan hubungan
diri kita dengan entitas lain, dengan makhluk lain seperti itu, atau antar sesama makhluk seperti itu. Karena ini musimnya atau lagi masanya halal bihalal ya, atau saling memaafkan. Jadi biasanya untuk saya sendiri dan juga mungkin teman-teman di rumah itu datang ke tempatnya saudara dan sebagainya. Nah, ini akan saya bahas dan saya kaitkan dengan supranatural ya, atau spiritual. Jadi begini, kalau Anda datang, ini kita bahas tentang hubungan antar makhluk ya, sosial ya. Kalau tadi kan vertikal ya, ini horizontal ya. Jadi tadi itu pembahasan ke dalam, ini keluar gitu. Dan keduanya penting sebetulnya. Nah, ketika Anda datang ke saudara atau datang ke teman atau ke siapapun, di situ ada dua orang. Misalnya ya, saya ada dua orang. Yang satu tidak membawa apa-apa, cuma datang-datang aja gitu. Tapi orangnya baik gitu. Yang kedua, orangnya juga baik, tapi dia membawa oleh-oleh gitu. Membawa jajan, membawa makanan, atau membawa apalah, membawa oleh-oleh dan sebagainya. Nah, maka tanggapan dari yang punya rumah itu tentunya berbeda ya. Ini bukan masalah materi, jadi tidak ada kaitannya dengan materi sebetulnya. Nah, materi itu hanya sarana atau alat. Contoh, yang punya rumah itu sebenarnya tidak suka kopi, tapi Anda bawakan kopi, ya tetap ada rasa menghargai, atau setidaknya dia akan berpikir bahwa oh, orang ini kok tulus ya. Padahal dia nggak minum kopi gitu loh. Dia nggak minum kopi, dia nggak suka kopi. Tapi Anda bawa kopi, dia tetap ada rasa berbeda dengan orang yang nggak bawa. Ya, yang nggak bawa. Nah, seperti itu. Meskipun dia nggak menikmatinya atau tidak makan seperti itu. Nah, hubungan yang seperti ini akan menciptakan hubungan baik tentunya ya, hubungan baik. Karena ini kita bicara soal sosial, soal keluar gitu. Dan tentunya sebetulnya juga nyambung ke dalam, sebetulnya ya, dunia dalam. Jadi ketika Anda berhubungan dengan antar makhluk, ya, dan Anda membawa sesuatu, oleh-oleh, entah jeruk, entah kopi, entah gula, entah apapun namanya, mestinya tanggapan orang yang punya rumah itu berbeda. Meskipun orang rumahnya itu perilakunya kurang baik atau baik gitu loh, tetap berbeda dengan tamu yang nggak bawa apa-apa gitu loh. Meskipun ya nggak salah itu loh, nggak bawa apa-apa pun nggak salah, tapi nilainya akan berbeda dengan yang membawa. Karena itu sebagai tanda ketulusan ya, bukan bendanya ya. Mungkin bendanya nggak ada nilainya, tapi ketulusannya itu akan dilihat melalui benda tadi seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan supranatural? Sangat terkait dengan bagaimana Anda berhubungan dengan entitas di luar diri Anda. Misalnya dengan hewan. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya intuisi, mereka juga memiliki kesadaran. Meskipun bukan logika ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah ketika Anda datang ke punden atau ke tempat-tempat angker atau ke kuburan atau kemanapun, dan Anda membawa sesuatu, entah dupa, entah kemenyan, entah buah-buahan, entah rokok, entah coklat atau apapun ya, sebenarnya tidak ada batasnya sebetulnya. Meskipun memang ada identik, misalkan di punden A itu biasanya sukanya pakai apa, bunga apa, terus misalkan dupanya apa, itu ada memang yang spesifikasi seperti itu. Nah, apakah mereka itu makan itu gitu loh? Pertanyaan itu kadang-kadang kita menjadi bertanya-tanya kan seperti itu. Ya menurut saya belum tentu gitu. Mereka belum tentu kok makan itu atau suka dengan itu. Itu belum tentu. Jadi nilainya tidak di situ, karena mereka makhluk halus, mereka juga pakai batin tentunya ya, dalam menganalisa seseorang. Ketika Anda datang dan membawa oleh-oleh kepada mereka, meskipun mereka nggak makan, mereka tetap akan memberikan suatu pandangan dan penilaian terhadap Anda itu berbeda, tentunya seperti itu. Ya, dengan orang yang nggak bawa apa-apa gitu. Hanya doa-doa aja gitu. Meskipun doa juga bagus gitu loh. Tapi alangkah lebih diwujudkan dalam bentuk benda gitu. Ini bukan masalah kita menyembah, itu tidak ada kaitannya dengan menyembah. Ini adalah soal hubungan antar makhluk gitu. Nah, kalau Anda rajin dan Anda mengetahui dan Anda peka terhadap ini, maka
maka akan banyak sekali Anda mendapatkan dukungan yang dari luar diri Anda, entah dukungan dalam bidang materi, entah dukungan dalam, ya sama ketika Anda bawa oleh-oleh ke tempatnya orang, maka orang itu yang punya rumah pun akan juga sama, kadang-kadang juga malah memberikan yang lebih banyak. Nah contohnya saya tadi membawa oleh-oleh itu tidak banyak gitu loh, tidak banyak. Tetapi pulangnya dibawain yang lebih banyak lagi, nilainya sampai hampir 1 juta kalau di total ya. Udah uang, udah benda, udah barang, udah apa gitu. Nah sama dengan mereka-mereka entitas lain itu juga sama. Ini tidak peduli entitas dewa atau entitas bawah, itu sama aja. Jadi kita jadi entitas atas atau bawah itu sebenarnya sama, cuma karakternya mereka berbeda, lokasinya mereka berbeda. Tapi kalau Anda datang dengan cinta kasih dan peka terhadap mereka, dengan contohnya memberikan sesuatu, mereka juga akan datang ke kita dengan cinta kasih dan ketulusan meskipun makhluk bawah itu. Jadi jangan menganggap bahwa makhluk bawah itu jelek semua, ya enggak sebenarnya. Mungkin karakternya seperti itu memang. Ada yang pemarah, ada yang suka perang dan sebagainya. Nah, kalau Anda ibaratnya datang kepada orang yang suka perang misalkan, mafia katakan, tapi Anda bawa oleh-oleh ke rumahnya dengan ketulusan, apakah Anda juga nanti akan diserang? Kan tidak. Apakah itu juga boleh? Boleh. Kita bertemu atau kita terkoneksi dengan mereka, asal Anda paham, terutama pikiran. Yang kedua, kesadaran Anda harus jadi. Kalau kesadaran Anda masih labil, ya memang itu seperti Anda bermain di dunia high risk ya. Terkoneksi dengan mereka itu sama dengan bermain api atau bermain listrik. Ketika Anda bermain listrik, Anda tidak tahu polanya, Anda tidak tahu kuncinya ya. Anda asal-asalan, ya malah Anda bisa hancur gitu. Karena mereka, entitas-entitas ini bisa masuk ke pikiran kita, mengontrol, menguasai, tambah ruwet, tambah mumet, kadang-kadang mendominasi, mendominasi kita, sehingga kita tambah pusing, tambah nggak karuan hidupnya seperti itu. Makanya yang penting adalah, ini bukan masalah baik dan buruk ya, ini hanyalah masalah penguasaan aja sebetulnya. Penguasaan. Listrik itu baik atau buruk? Listrik itu ya ada buruknya. Api itu ya ada buruknya. Semua ada buruknya kalau dipikir-pikir ya. Kalau kita bermain dualitas, semua ada buruknya. Dan di sisinya ada baiknya. Listrik itu banyak sekali mengorbankan manusia. Karena kesetrum, karena salah dalam mengatasi misalnya. Ada listrik dipegang misalnya, tegangan tinggi tiba-tiba dipegang, ya orangnya mati gitu kan. Sama dengan kita berhubungan dengan entitas lain, apalagi yang bawah, memang keras gitu. Tetapi kalau Anda memiliki kesadaran yang kuat dan juga memiliki etika yang bagus pada mereka, seperti yang saya sebutkan tadi, Anda mendapat dukungan yang luar biasa, baik dari entitas dewa maupun yang entitas bawah. Ibaratnya kalau di orang-orang yang suka dengan kisah Anunnaki itu ya bangsa dewa dan juga bangsa reptilian lah istilahnya gitu ya. Anunnaki dan reptilian istilahnya seperti itu. Atau kalau di film-film India itu ya, itu ada bangsa dewa dan ada asura istilahnya. Jadi asura itu nggak murni jahat gitu loh. Jahat karena apa gitu? Ya sama seperti orang jahat. Orang jahat itu kan kepada orang lain gitu. Kalau kepada orang yang mengasihinya ya nggak jahat gitu. Seperti singa itu bisa membunuh orang, tapi bagi pawang singa atau orang yang bisa terkoneksi dengan singa dengan memiliki keahlian khusus ya nggak apa-apa gitu loh. Malah dia menjadi temannya atau menjadi pelindungnya seperti itu. Jadi sama ya teman-teman ya. Jadi kita jangan melihat sesuatu itu berdasarkan hitam dan putih. Kita harus melihat semuanya. Jangan pakai satu mata, pakailah 2 mata. Biar kita tidak terjebak dengan dualitas dan memahami semuanya dengan kompleks seperti itu. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang menyimak video saya dan Anda sudah cukup memiliki kesadaran yang kuat, Anda bisa terkoneksi ya dengan mereka dengan cara yang saya sebutkan tadi.
pakailah insting, pakailah intuisi, dan kalau bisa ya ada pembimbingnya seperti itu. Karena kalau ada pembimbingnya itu lebih bagus ya. Oke, itu aja, terima kasih.